Perkenalkan, nama saya Yesenia Kasim, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMK Negeri Tega Pangkep. Pada hari ini saya akan melaksanakan tugas modul 2.3 aksi nyata coaching dalam supervisi akademik. Pada hari ini saya tidak sendiri, saya bersama dengan rekan saya. Assalamualaikum. Silakan memperkenalkan diri, Bu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rahma. Saya guru TIK yang kebetulan mengajar di TKJ juga. Baik, Bu Mawada, apa kabarnya hari ini, Bu Mawada? Alhamdulillah baik, Ibu. Alhamdulillah. Nah, saya ada beberapa pertanyaan untuk Ibu dalam rangka pra-observasi menuju coaching untuk supervisi akademik. Nah, kalau boleh tahu Ibu Mawada mengajar mata pelajaran apa, Bu Mawada? Kebetulan saya pegang mata pelajaran itu administrasi sistem jaringan, Ibu. Administrasi sistem jaringan. Baik, Ibu. Boleh Ibu Mawada memaparkan kepada saya apa saja tujuan pembelajaran Ibu? Untuk pembelajaran hari ini saya ada beberapa poin. Yang pertama, mengidentifikasi langkah konfigurasi untuk instalasi Debian. Yang kedua, mengevaluasi proses langkah instalasi Debian. Yang ketiga itu langsung masuk di konfigurasi di HCP server, yang dimana kami melatih siswa untuk membuat servernya sendiri dan kliennya. Baik. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai. Ya. Nah, bagaimana dengan area pengembangan Ibu? Area pengembangan apa yang ingin Ibu capai pada pembelajaran hari ini? Oke, untuk dari segi pengetahuan, saya mengharapkan siswa dapat memahami bagaimana langkah instalasi dan bagaimana langkah konfigurasi di HCP. Sedangkan untuk keterampilannya, saya mengharapkan siswa dapat membuat jaringannya sendiri, membuat servernya sendiri, terutama untuk Linux-nya ya. Jadi ada 2 area pengembangan yang akan Ibu kembangkan. Terus selanjutnya bagaimana dengan rancangan pembelajaran Ibu terkait strategi apa yang akan Ibu kembangkan, metode apa, dan model pembelajaran apa yang Ibu kembangkan pada pembelajaran pada kali ini? Baik, untuk bagian strategi saya mengembangkan strategi berdiferensiasi. Sedangkan untuk metode pembelajarannya saya berbasiskan PBL, Project Based Learning. Sedangkan untuk metode pembelajaran saya membagi atas 2. Yang pertama, individu dan kelompok. Adapun kelompok ini di dalamnya itu tidak asal saya membagi kelompok, tetapi saya memilih siswa yang kiranya di dalam kelompok itu dapat memberikan arahan ke teman kelompoknya. Jadi ceritanya seperti mereka tutor sebaya, ya, seperti itu Ibu, untuk memudahkan. Baik Ibu, jadi per kelompoknya memang ada pengaturan tersendiri supaya mereka bisa saling membantu satu sama lain. Nah, bagaimana dengan Ibu media? Media apa yang Ibu gunakan dalam pembelajaran di sistem? Ya, untuk administrasi sistem jaringan saya menggunakan media, yang mana saya menggunakan PowerPoint. Nah, di PowerPoint ini kita menggunakan fasilitas yang disediakan oleh sekolah, ya, smart TV-nya. Nah, setelah selain PPT saya juga menyediakan video. Ya, jadi saya akan menampilkan video saya ke anak-anak. Setelah itu saya mengharapkan anak-anak membuat video langkah konfigurasinya sendiri yang nantinya akan mereka upload di akun masing-masing, akun YouTube-nya. Untuk mengenalkan orang-orang bahwa ya kita di TKJ mempelajari administrasi sistem jaringan, membuat jaringan sendiri. Karena terkadang orang sekitar itu kalau TKJ ya depan laptop mengetik itu saja tanpa tahu bagian pentingnya. Iya, luar biasa Bu ya. Jadi rencana waktu ke depannya, kapan Ibu memulai pembelajaran pada hari ini? Sekitar 15 menit dari sekarang Ibu. 15 menit berarti saya izin Bu ya, supaya saya juga ikut dalam pembelajaran Ibu, sehingga saya bisa mengamati, mengobservasi bagaimana pembelajaran yang Ibu lakukan dalam rangka supervisi akademik. Baik Ibu, silahkan. Terima kasih banyak, saya kira cukup, dan terima kasih atas waktu yang telah Ibu Mawada berikan kepada saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Yang mana kira itu? Ada yang ingat? Apa itu administrasi sistem jaringan? Ada? Kita pilih-pilih dulu. Administrasi itu apa? Berhubungan dengan susunan, struktur. Ya, sistem. Artinya ada yang mengatur. Jaringan, semua yang berhubungan dengan internet dan sebagainya yang di dalam jaringan. Jadi administrasi sistem jaringan adalah susunan sistem yang berhubungan dengan jaringan. Oke. Sebelum kita masuk lebih dalam, yang perlu Ibu tekankan ketika kita berbicara dengan administrasi sistem jaringan, artinya kita berbicara ada yang berfungsi sebagai server, ada yang berfungsi sebagai client. Sehingga ketika kedua komponen ini hidup, dia akan menjadi suatu yang namanya administrasi sistem jaringan. Oke. Selanjutnya, Ibu akan sampaikan dulu capaian pembelajaran yang harus kita tuntaskan semester ini. Yang pertama, mengidentifikasi cara menginstal Linux Debian. Oke? Poin kedua, mengevaluasi dan mengimplementasikan langkah-langkah instalasi Linux Debian. Oke? Setelah instalasi Linux Debian selesai, kita akan masuk di langkah konfigurasi. Ya, kita mengidentifikasi dulu. Setelah itu kita melakukan praktek instalasi DHCP server. Ya, di sini kita sudah masuk juga di konfigurasinya. Ya, jadi jangan terkecoh ketika di sini cuma instalasi, di atasnya ada kata konfigurasi. Itu sudah satu paket. Ya. Adapun yang perlu dibahas atau dipahami kata Linux Debian. Linux adalah salah satu dari beberapa sistem operasi. Sistem operasi yang kita tahu apa saja? Pertama, Windows. Oke, Windows. Yang kedua, apa yang kedua? Linux. Yang ketiga, macOS. macOS itu atau Macintosh, dia khusus sistem operasi untuk produk Apple atau Apple gigit yang mahalnya Masya Allah. Ya. Nah, Linux ini lebih murah sebenarnya daripada Windows. Kenapa seperti itu? Karena Linux bersifat open source. Artinya, ibu, kalian atau siapapun di sini boleh mengotak-atik ini. Bisa kalian ubah. Isinya di dalam itu sistem operasi. Sedangkan Windows dia berbayar. Yang paling murah dan yang paling terakhir itu Windows 11 ya, yang masih proses penyelesaian. Itu ibu kurang tahu harganya, tetapi kalau Windows 10 yang terakhir ibu tahu harganya itu 8 juta. Yang original. Beda lagi ya kalau yang KW Supernya ya. Yang berada di tempat-tempat tertentu itu sudah KW Super. Oke. Jadi, sebelum kita masuk ke langkah instalasi, ada baiknya kita berkenalan dulu dengan Linux Debian. Linux Debian adalah turunan dari Linux, ya. Yang mana untuk Linux Debian itu lebih memudahkan kita membuat server atau mendesain server kita sendiri. Kenapa seperti itu? Karena di antara semua Linux yang lain, Debian ini dia sudah input juga dengan grafisnya, dan grafisnya itu lebih mudah diotak-atik daripada Linux Ubuntu. Ubuntu sekalipun dia ada grafisnya, tetapi untuk mengotak-atik isinya kita harus berbasis program atau berbasis teks, ya. Sedangkan untuk Debian kita bisa berbasis grafis
Oke, setelah itu pilih icon new yang warna biru. Silahkan. Ya, yang warna itu. Oke. Langkah pertama, ketika kalian mendapat kata name, tulis di situ Debian. Ya, Debian kelompok 1. Begitupun kelompok yang lain. Debian kelompok 2, 3, dan 4. Oke? Sudah? Kemudian setelah itu langsung pilih Linux yang sudah sesuai di bawah Linux, terus Debian. Ada yang 32, ada yang 64. Ya? Dia itu otomatis terpilih sesuai kapasitasnya. Nah, ini bukan Linux, Debian sayang. Di bawahnya lagi, sini. Iya. Ada lagi di bawah, itu Debian. Kan? Oke. Ya. Setelah semua dapat logo melingkar, ya lingkaran itu, silakan pilih next. Sudah? Sudah bagian di penyimpanan? Sudah. Ya, itu nggak usah diotak-atik, langsung saja next. Ya? Oh iya, sudah cocok. Cuma ini versinya beda, makanya dia tampilannya beda. Oke? Setelah itu di next akan ada pilihan hard disk. Ya? Kalau di hard disk itu kalian pilih yang kedua ya. Create a virtual hard disk now. Kalau sudah, langsung di create. Silakan. Oke. Lanjut. Itu semua lanjut saja, anak. Tidak ada yang diubah. Oke, setelahnya itu setelan yang sesuai dengan ukuran. Oke, sudah. Nah, kita pilih start. Tekan start ya. Klik akunnya, kemudian pilih start. Nah, setelah itu pilih icon warna kuning. Icon kuning. Nah, itu start sayang. Itu dia proses ya. Tunggu. Oke, itu icon kuning. Tuh, di folder. Oke, pilih DVD 1. Iya, oke. Kemudian close. Kemudian kalau sudah dipilih langsung start. Oke, ketika sudah masuk di sini, kita tidak akan menggunakan keyboard. Kita tidak akan menggunakan mouse ya. Kita hanya bermain di keyboard. Oke? Nah, kalau yang ini, kenapa dia bermaksud seperti itu? Karena kalau dipilihnya menyimpan, ya. Oke, di sini kita mainnya di keyboard ya. Jadi di enter arah panah bawah atau atas, kemudian di enter. Oke, di enter. Apa perintah selanjutnya? Kita pilih bahasa. Oke, kalau yang ini kita harus masuk dulu di sini penalti, kemudian ref optik. Setelah ini pilih di sini, dipilih 1. Sudah, kita close. Oke, pilih yang matikan mesin. Oke, setelah ini masuk kembali. Diklik 2 kali ya. Bahasanya Indonesia. Bahasanya bebas. Kalian mau pilih Indonesia ataupun English ya, karena itu yang menentukan sampai di belakang. Ya. Nah, kalau yang di sini ada masukin di device. Device. Iya, terus optik. Iya, terus ini ya di bawah tuh biar pilih 1. Di bawah. Lagi. Oke. Tutup dulu jendelanya. Tutup. Silang. Iya. Terus itu power. Powernya di off. Oke, di atas itu. Iya, terus oke. Nah, sudah masuk kembali di start. Areanya nggak usah diganti ya. Kalian langsung next saja. Oke? Langsung saja, kecuali kalian sudah dikarenakan jamnya ibu sudah hampir habis, jadi sebelum penutup ibu mau minta kesimpulannya ya. Kita ambil sampel saja ya untuk kelompok 1 dan kelompok 3. Tolong kelompok 3 apa kendalanya? Ketika penyimpanan full, kita tidak bisa melakukan instalasi Debian. Oh iya. Jadi ketika penyimpanan full, instalasi tidak bisa dilanjutkan ya, karena dia langsung error. Oke, kalau untuk kelompok 1 masalahnya di mana? Akan error konfigurasi.
spasi kalau tidak sesuai dengan perintah yang ada. Iya. Makanya Ibu bilang kalau kalian mau melakukan konfigurasi, perhatikan perintahnya. Salah spasi, salah titik, dia akan langsung error dan kita tidak akan menemukan. Makanya terkadang Ibu, kalau kalian menghafal, Ibu bilang perhatikan tandanya, spasinya. Ya? Paham sampai sini? Paham. Oke. Semoga pertemuan selanjutnya semua permasalahan yang kita dapat hari ini itu bisa diselesaikan. Ya? Jadi tugasnya kalian di rumah, silahkan buka YouTube-nya kalian, gunakan sebagaimana mestinya untuk mencari informasi untuk konfigurasi DHCP server. Ya? Sesuai dengan materinya kita hari ini. Oke? Paham? Paham. Oke. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nishamia Kasim, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMK Negeri 3 Pangkep. Pada hari ini saya akan melaksanakan pasca observasi modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Pada hari ini saya bersama dengan rekan sejawat saya. Assalamualaikum Ibu. Salam. Dengan Ibu. Perkenalkan, nama saya Mawada Warahmah, guru TIK yang merangkap juga menjadi guru TKJ. Baik, kita kembali lagi dengan Ibu Mawada Warahmah yang merupakan rekan sejawat saya yang sebelumnya saya pun telah melaksanakan pra-observasi kepada beliau. Nah, jadi saya akan kembali berdiskusi, melakukan percakapan dengan Ibu terkait dengan pembelajaran yang telah Ibu lalui. Jadi di sini kita sama-sama akan mengevaluasi apa yang telah Ibu laksanakan. Baiklah Ibu Mawada, bagaimana? Sehat-sehat Bu Mawada? Alhamdulillah, tetap sehat. Alhamdulillah. Nah, bagaimana perasaan Ibu Mawada setelah melaksanakan pembelajaran yang tadi Ibu lakukan? Alhamdulillah, merasa senang karena anak-anak bersemangat apabila kami melaksanakan praktek. Baik Ibu. Nah, bagaimana tahapan yang telah Ibu rencanakan tadi sebelum melaksanakan pembelajaran? Ya, jadi sebelum melaksanakan pembelajaran, saya selalu menyediakan dulu perangkat pembelajarannya, mempersiapkan peralatan yang kiranya akan digunakan anak-anak sebelum memulai pembelajaran, dan mempersiapkan juga media pembelajarannya, Ibu. Baik Ibu. Nah, saya mau menanyakan kembali tentang area pengembangan Ibu tadinya. Apa saja yang Ibu kembangkan di pembelajaran Ibu? Untuk yang tadi itu, segi pengetahuan alhamdulillah semuanya aman sesuai dengan harapan saya. Sedangkan untuk keterampilan mungkin masih perlu sedikit perhatian, apalagi untuk yang tutor sebaya memang harus ekstra saya memberikan perhatian untuk yang memerlukan tutor sebaya, karena terkadang pemahamannya belum sampai kepada teman yang memberikan informasinya. Jadi ceritanya dia masih setengahnya, dari yang harusnya 5 dia baru 3, seperti itu. Jadi tetap harus diberikan inovasi lagi, diberikan arahan lagi, dan diberikan semangat lagi untuk menyelesaikan tugas-tugas praktek yang kiranya ke depan akan dilaksanakan. Ya, Ibu. Jadi kendala-kendala apa atau hambatan apa yang Ibu Mawada dapatkan selama pembelajaran tadi? Oke, baik. Untuk masalah kendala, ada beberapa anak yang memang dari segi pengetahuan dia tuh sedikit ya, tapi kalau dia praktek Masya Allah cepat selesai. Tapi ada juga anak yang pengetahuan oke, keterampilan oke, tetapi untuk menyelesaikan soal atau permasalahan ketika ada error dia langsung panik. Itu keseringan yang terjadi. Iya. Jadi bagaimana Ibu Mawada mengatasi masalah-masalah seperti itu? Oke, kalau masalah seperti itu apabila terjadi error, ya kita suruh anaknya calm down, ya. Sembari kita jelaskan bahwa perintahnya akan error apabila tidak sesuai dengan perintah yang seharusnya. Nah, apalagi kalau kita masuk di konfigurasi Ibu, dia harusnya pakai spasi dan anak-anak tidak kasih spasi, otomatis perintahnya error. Dia tidak akan menemukan perintah yang dimaksud. Makanya selalu saya ulang ketika mengajar, apabila kalian memasukkan perintah, perhatikan titik komanya, spasinya, seperti itu. Ibu.
Jadi bagaimana rencana ke depannya untuk pembelajaran Ibu supaya lebih baik lagi ke depannya? Mungkin untuk beberapa siswa yang bagian hafalannya itu dia tidak maksudnya tidak terlalu bagus ingatan hafalannya, kita memberikan kesempatan dia untuk melihat buku sembari mengingat-ingat perintah-perintah yang kiranya akan dimasukkan ke praktikumnya. Baik. Adapun nanti ketika mereka selesai praktikum, saya langsung cek apakah ini sudah sesuai. Kalau belum sesuai, diarahkan kembali lagi siswanya seperti itu. Baik Ibu, luar biasa Ibu ya, berarti cara mengatasi kendala-kendalanya itu juga sudah ada Iya, solusinya. Jadi Ibu sudah memberikan solusi iya. untuk pembelajaran ke depan. Baiklah Ibu Mawada, semoga apa yang kita dapatkan pada hari ini bisa Ya. membawa perbaikan untuk ke depannya. Amin. Baiklah, terima kasih banyak Bu Mawada. Sama-sama Ibu. Ya, jadi sekian percakapan pasca observasi kami pada hari ini dalam rangka menyelesaikan aksi nyata modul 2.3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.